positif yang akan dibawakan oleh Pak Mulyadi SPD. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengikut beliau sampai akhir zaman. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Tegalan 3, Ibu Rosa Triani Norma MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Tegalan 3. Adapun acara kita pada hari ini apa? Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat pemberian materi tentang diseminasi budaya positif, yang kelima sesi tanya jawab, yang keenam doa dan penutup. Baiklah, untuk pembukaan marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimanapun acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Rosa Triani, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mulyadi selaku CGP sebagai narasumber dalam hal ini yaitu sosialisasi budaya positif untuk aksi nyata Maulid satu dua. Salam, silakan masuk Bunda. Bu sini Bu. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Pengawas Gugus Warman yang pada hari ini berkenan hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Tegalan 3 yang berhadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seizinnya jualah
kita pada hari ini dapat berkumpul bersama-sama guna mengikuti kegiatan aksi nyata yang dilaksanakan oleh CGP Angkatan ke-8 atas nama Bapak Mulyadi. Dengan harapan mudah-mudahan ada nantinya Dewan Guru SDN dalam 3 untuk mengikuti jejak beliau. Perlu kami sampaikan kepada Ibu Pengawas, kami sudah mendaftar Bu tadi, alhamdulillah disambut gembira oleh guru kami, tapi guru yang nyambut itu adalah yang bukan PNS tapi guru P3K, yaitu atas nama Pak Vijay. Mudah-mudahan, tapi kita nih terkendala Bapak Ibu lah, usia kita di atas 50 tidak diterima untuk ikut di kegiatan CGP. Pak Jul masih berkesempatan, Ibu Isna bisa, kemudian Ibu Yuhai tidak bisa, Ibu Mega tidak bisa, masih banyak Bu yang masih tidak bisa, tapi masih banyak yang bisa nih calon-calon guru penggerak yang akan datang. Baik Bapak Ibu yang berhadir pada hari ini, kami ucapkan selamat datang. Nantinya kita akan mendapat pemaparan apa itu budaya positif yang dipaparkan oleh Bapak Mulyadi selaku CGP Angkatan ke-8. Marilah kita simak dan dengarkan baik-baik. Kemudian apa yang beliau sampaikan nantinya dapat kita aplikasikan kepada anak didik kita di dalam pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau kita semua dapat menerima dengan baik dan dapat mengamalkannya tentunya. Baik, Bapak Ibu, saya cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita lebih banyak lagi yang mengikuti. Dan ini Ibu, ada kegiatan yang lain, masih ada yang berhalangan hadir, kemudian ada acara dan lain sebagainya, dan mereka-mereka inilah yang bisa berhadir mengikuti kegiatan aksi nyata yang disampaikan oleh Bapak Mulyadi. Dan perlu disampaikan untuk guru pengajarnya tidak berhadir Bapak Mullah di tengah-tengah kita, karena ini dianggap untuk kegiatan cukup diwakili oleh Ibu Kepala Sekolah, dan alhamdulillah luar biasa kita pada hari ini dihadiri oleh Ibu Pengawas. Tepuk tangan buat Bapak Ibu. Baik, tentunya diharapkan arahan dan sambutan juga dari Ibu Pengawas untuk kita-kita bersama. Disilakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di awal tahun ajaran baru, masih suasana masih dalam bulan-bulan pertama MPLS sekolah, dan luar biasa Allah memberikan kesempatan SDN Klub dalam 3 untuk bisa menelurkan satu lagi guru penggerak. Insya Allah nanti Pak Mul sukses lah. Insya Allah sekarang calon dan 7 bulan ke depan sudah jadi Pak. Insya Allah bisa berbagi dengan guru-guru yang lain. Salam dan salam tentunya mari senantiasa kita lakukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu, hari ini sebenarnya tujuan yang utama ulun adalah
ke kelas 1 dan bertemu dengan guru-guru kelas 1 karena masih suasana MPLS kepada siswa-siswa yang diterima di kelas 1. Dan alhamdulillah tadi sudah, jadi mohon maaf ibu-ibu yang berempat tadi lambat masuk bersama karena kami ada hal-hal yang harus disampaikan dan juga sudah insya Allah Bapak Ibu ini adalah tahun kedua ulun menjadi pengawas di Gugus Mula Warma. Kita sama-sama berbenah, jadi ulun berharap bukan hanya pian-pian yang ulun minta, ulun begawi juga. Nah ini bukti ulun begawi. Ulun kada hanya menyuruh, Bu, pian kena begawi kayak ini, olah kayak ini. Contoh kayak guru bergerak nih, kalau guru bergerak, Pak Mol, pian umpati aja ini. Nah, kami sebenarnya belajar juga Bu, dan kami begawi, dan jujur alhamdulillah hari ini sebenarnya ulun harusnya diklat. Ulun diklat juga melalui Zoom. Dan nanti sepulang dari sini start pulang tuh di tengah-tengah luar biasanya berkecamuk antara keperluan tugas tanggung jawab sebagai seorang pengawas, tanggung jawab sebagai seorang anak, tanggung jawab sebagai seorang istri dan mama di rumah. Di saat ulun sedang sibuk-sibuknya persiapan hendak mau mantu, tapi itu bukan menjadi alasan untuk tidak begawi. Nah jadi Bapak Ibu ini sudah ulun contohkan, sama nanti insyaallah Pak Mul ini kan akan berbuat aksi nyata, akan menyampaikan dengan pian-pian. Ulun pun aksi nyatanya seperti ini. Nah ini sudah disampaikan dengan guru kelas 1, pian bola yang kayak ini, ulun hendaknya yang kayak ini, kawakah pian menggawi ini modalnya untuk pian. Silahkan, lebih baik daripada yang ulun buat, ulun karena tersinggung. Berarti ulun menyampaikan luar biasa. Lah ulun menyampaikan seperti ininya hasilnya luar biasa. Berarti ulun yang berhasil kan kayak itu. Jadi ulun tidak akan tersinggung kalau pian-pian lebih baik daripada ulun hasilnya. Nah seperti itu. Jadi berharap seperti itu juga dengan Pak Mul yang menjadi CGP. Ulun sudah mengarahkan melalui kepala sekolah, kami mendukung, kami mendorong, kami memberikan kesempatan. Dan Pak Mul mau bekerja, mau melaksanakan, silahkan. Semoga nanti selalu menjadi guru yang sukses, panutan, insya Allah jadi kepala sekolah juga mudah-mudahan yang akan datang. Dan semua yang hadir di sini, terutama yang menghadiri, mengumpati, mendengarkan, menyimak, mencermati. Kalau bisa ada hal yang baik di situ silahkan dikopas, modifikasi, dan jangan hanya mbah mengkopas sudah stop. Nah jadi ulun berharap seperti itu, tidak banyak yang ulun ingin sampaikan mengingat waktu. Jadi terima kasih, terus bergerak. Ibu Saripah yang di samping ulun juga yang sudah memegang SIM jadi guru penggerak, tolong adiknya, adik kelas namanya, bukan artinya adik dalam usia, ditarik. Jadi di orang tuh seekor di sana sudah sukses, tarikin yang di bawah. Yang di bawah jangan koler-koleran. Itu aja yang ulun pesankan. Mudah-mudahan selalu sukses untuk dalam 3. Dan ulun akhiri, salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya dari Ibu Rosmila dan Ibu Rosmila. Baik, memasuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan dari teman kita Pak Mulyadi tentang budaya positif. Baik, memasuki acara inti yaitu diseminasi budaya positif oleh Pak Mulyadi SPD. Pada beliau kami persilakan. The Bluetooth device is ready to pair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini
saya sudah memasuki pada poin modul 1.4, yaitu aksi nyata, diseminasi atau dalam artian yang lebih simpel lagi, pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah umumnya dan khususnya di kelas. Di kelas ini belum mengambil kelas fase A. Fase A itu artinya kelas rendah. Kita tidak lupa kita panjatkan salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, kerabat, serta mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ulun hari ini sangat bangga ada Ibu Pengawas, Ibu Haji Hasmila yang memberikan support beliau hari ini. Selain Ibu Kepala Sekolah sebagai orang tua kita di sini, juga Ibu Hasmila, alhamdulillah sangat termotivasi lagi, bersemangat lagi dalam mengerjakan aksi nyata ini. Baiklah, ulun akan paparkan secara mendalam sesuai dengan arahan daripada pengajar praktik dan fasilitator yang membersamai ulun selama 2 bulan lebih sudah ya, 2 bulan atau 3 bulan lebih membersamai. Jadi akhirnya bisa menyusun rancangan aksi nyata. Baik, akan mulai ya. Latar belakang aksi nyata yang saya ini terapkan atau berikan treatmentnya di sekolah SD Teluk Dalam 3 Banjarmasin ini, yaitu budaya positif di sekolah itu sangat penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat sesuai profil pelajar Pancasila yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Itu latar belakangnya Bapak Ibu. Next. Tujuan terwujudnya visi sekolah. Tujuan terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif itu terbentuknya karakter disiplin anak, disiplin yang kuat, menumbuhkan dan membiasakan budaya positif dengan keyakinan kelas, menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui penerapan restitusi dan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi ini posisinya sebagai manajer ya di sini. Next. Tolak ukurnya Bapak Ibu, jadi terbentuknya keyakinan kelas sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk dan disepakati oleh peserta didik bersama wali kelas. Jadi berkolaborasi antara anak-anak didik kita dengan kita sebagai wali kelas, itu melakukan kolaborasi. Kita tampung aspirasi mereka, apa yang ingin mereka munculkan, nilai-nilai kebajikan apa nanti yang bisa kita buat menjadi suatu keyakinan kelas. Jadi anak-anak karakter disiplinnya itu akan lebih kuat atau mendalam lagi. Next. Lini masa yang saya lakukan yaitu membuat perencanaan aksi nyata dan mengkomunikasikannya kepada Ibu Kepala Sekolah. 2. Melakukan revisi perencanaan jika diperlukan sebagai hasil konsultasi dengan Kepala Sekolah. Mengimbaskan materi budaya positif dan mengkomunikasikan tindakan aksi nyata kepada wali kelas dan rekan sejawat. Jadi nanti peran nilai dan peran saya sebagai guru penggerak juga akan di-share. Kita saling berbagi tentang pentingnya budaya positif di kelas ini dengan membuat kesepakatan kelas. Kemudian kita akan kuatkan lagi dengan keyakinan anak-anak bahwa mereka akan menjadi pribadi yang lebih berkarakter lagi. Yang keempat, melakukan kegiatan pembentukan keyakinan kelas tadi ya Bu ya. Bapak Ibu, ini keyakinan kelas nanti bisa Bapak Ibu lakukan di kelas dengan permasalahan murid-murid yang beraneka ragam atau bervariasi. Jadi ada yang misalnya anaknya tidak disiplin dalam mengumpulkan tugas, terlambat ke sekolah, terus ada yang suka buang sampah sembarangan, ada yang suka mengganggu teman, ada yang lempar-lempar dan segala macam. Nah itu nanti kita lakukan
pendisiplinan dengan melakukan kesepakatan kelas dan finishingnya itu keyakinan kelas kita buat nanti kita bikin posternya di kelas masing-masing. Jadi dalam kurikulum Merdeka nanti sudah siap semuanya, semua kelas ada keyakinan kelasnya. Jadi itu lebih mantap lagi ya kalau dilihat orang. Terus lagi yang kelima, mendokumentasikan setiap kegiatan. Jadi Bapak Ibu bisa dokumentasikan, misalnya anak-anak yang tidak disiplin itu terlambat ke sekolah, bisa didokumentasikan lewat video atau biar didokumentasikan lewat foto-foto, nggak apa-apa. Yang suka berkelahi teman-teman tuh nggak apa-apa, kita bikin kolase ya, bikin kolase seperti di HP itu. Jadi kita lihatkan dia malu sendiri, nanti tampilkan di situ budaya negatif. Nah, ada budaya negatif ini katanya. Wah, aku malu, nanti dia ada budaya positifnya. Nah, jadi kan ada perbandingan. Oh, lebih baik aku nggak usah lagi deh berbuat negatif. Kan kebalikan dari positif kan negatif. Jadi fungsinya budaya positif ini ingin memunculkan atau menggali lebih dalam lagi karakter anak yang ada di kelas, di sekolah, umumnya itu yang bervariasi tadi. Lanjut, yang ketujuh sudah ya sharing ya. 7, melakukan layanan restitusi. Nah, Bapak Ibu nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Yang 8, penerapan disiplin positif. Tadi ya disiplin positif itu berpakaian seragam lengkap saat upacara, tidak ada yang ketinggalan, topinya lengkap, lokasinya, lambangnya, semuanya itu lengkap. Itu berarti mereka sudah disiplin, sudah budayanya sudah masuk dalam dari dalam dia sudah dari rumahnya sudah menjadi anak yang disiplin, motivasi intrinsiknya sudah ada. Jadi tinggal kita aja lagi menuntunnya. Bagaimana dia mempertahankan budaya positif yang ada di dalam dirinya itu menjadi lebih kuat lagi munculnya. Tidak sampai di situ, nanti kalau dia terpengaruh teman di sekolah, dia balik lagi. Bisa, kan anak tuh fluktuatif sifatnya, bisa meniru-niru. Jadi dari situ kita bisa menguatkan. Nah, misalnya anak nih kamu sudah bagus, misalnya datangnya tepat waktu, Bapak senang banget nih. Bapak senang banget kamu tepat waktu. Besok lebih ini lagi ya, lebih pagi-pagi lagi. Nah, itu kan kita memberi motivasi. Kan dia sudah ada di dalam dirinya motivasi intrinsik tadi. Intrinsik itu dari dalam diri. Nanti ada ekstrinsik. X itu artinya luar. Luar ini pengaruh lingkungan, masyarakat, teman-teman yang dilihat dia dari HP, pengaruh luar yang negatif gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Sekarang kita banyak ke pembelajaran kognitif ya, utama ya, pengetahuan yang kita kejar tanpa memperhatikan karakter dan sosial anak. Jadi ini yang ketinggalan. Makanya budaya positif ini dimunculkan oleh Kemendikbudristek ini supaya lebih berakhlak lagi sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu ya Bapak Ibu. Lanjut, mengevaluasi dan merefleksi kegiatan tindakan aksi nyata. Nah, jadi kita refleksikan, Bapak Ibu bisa memberikan berbagi nanti kepada kawan-kawan yang tidak hadir bahwa pentingnya kita menggali atau memunculkan karakter-karakter baik dari anak itu sejak dini. Dari fase A ini bagus Bu, Bapak Ibu. Dari fase A ini sangat luar biasa karena dia masih istilahnya itu jiwanya bersih. Fase A itu ya kelas rendah. Kalau sudah yang kelas tinggi itu agak sedikit sulit Bu, seperti pohon buga. Kalau sudah masih lemah itu enak menentukannya mau ke kiri ke kanan. Kalau sudah keras sulit. Nah, ini Bu yang bisa ulun sampaikan dalam lini masa. Lanjut, next. Ini dokumentasi ya. Kegiatan kemarin ulun ada membuat kesepakatan kelas itu sama anak-anak nih. Anak-anaknya nggak bisa terlihatan di belakang, terpotong ini Bu, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf sekali kemarin ulun memberikan apresiasi atau kepada anak-anak yang menggali informasi dari mereka. Apa saja sih yang kamu inginkan di kelas ini?
selain datang tepat waktu atau terus tidak boleh membuli teman ya. Nah, itu ada apa yang sering membuli Pak ya, kayak gitu. Nah, jadi munculkan juga kita tuliskan di kesepakatan kelas. Terus katanya ada yang mengumpulkan tugas itu tidak konsisten. Ada nanti ngumpul, nanti besoknya enggak. Nah, nanti pas pelajaran agama enggak ngumpul. Pas pelajaran bapaknya misal ke ibunya agak sedikit ini, wah dia takut. Pas sudah kayak lemah aja kontrol ibunya, dia enggak ngumpul. Kalau karakter bapaknya yang sedikit agak galak, dia takut pasti ngumpul. Nah, ini perlu kita kuatkan lagi karakter mereka. Terus ini keyakinan kelas lanjut ini kemarin ada dokumentasi sama ibu kepala sekolah dan juga pengajar praktik saat mau ada pendampingan ya Bu ya, pendampingan individu, bicarakan visi misi juga dengan ibu ya. Next. Ya, ulun ucapkan sekali lagi selamat datang dan bergabung kepada Bapak Ibu guru yang hebat. Mari kita berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita ini. Saya yakin Bapak Ibu pasti bisa karena saya juga termotivasi sama Ibu Saripah Jamilah SPD. Beliau sudah duluan ya, terima kasih. Kemarin dulu juga Ibu Saripah kan tuh terpanggilnya waktu di SD yang dulu ya Bu, sudah dulu bola. Sebenarnya tuh panggil juga Bu, tapi gak boleh ikuti. Nah, terpanggil juga, tapi gak boleh ikuti karena banyak yang kerjakan. Fokus, ada yang kerjakan. Jadi, oke. Kado juga gue. Banyak buah yang diambil. Lanjut ya Bu ya. Nah, ini konsep-konsep modul budaya positif Bapak Ibu ya. Belum berdiri Bu lah. Ada yang berdirinya. Nah Bu, ini ada satu perubahan paradigma belajar. Itu nanti yang akan kita bahas. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Yang terakhir segitiga restitusinya. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah Bapak Ibu, kita masuki KM kurikulum merdeka, tentunya perangkat pembelajaran juga akan berubah ya Bapak Ibu ya, dari kurikulum dan sebagainya. Jadi kita kalau tidak mengikuti perubahan, kita akan tergilas dengan perubahan itu sendiri. Jadi kalau kita mau kayak gini aja, tidak akan berkembang, tidak akan menjadi apa-apa. Jadi Bapak Ibu, gue yakin Bapak Ibu yang ada di sini mau untuk berubah dan menjadi lebih baik ke depannya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, di sini ada terdiferensiasi. Nanti ada pembelajaran yang dalam satu kelas itu anak-anak itu tentunya tidak sama semua. Ada yang pendiam, ada yang suka jalan, ada yang suka nangis misalnya. Tidak sama Bu. Jadi ada yang suka mendengar, ada yang suka melihat gambar, dan itu kita nanti bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya dengan beragam Bu, beragam sumber, beragam media, beragam strategi. Tidak misalnya metodenya cuma melulu ceramah saja atau tanya jawab saja. Tidak bisa kita lakukan treatment kayak gitu pada semua siswa, tapi kita melihat dulu kalau si A tidak bisa menulis, tidak mungkin kita memberikan pembelajaran yang misalnya mengarang, tentunya dia ketinggalan. Jadi kita harus berdiferensiasi, apakah dia dengan melihat gambar aja dulu, jadi tidak tertinggal atau stagnan anaknya, nanti tidak bisa jalan anak tersebut. Jadi kita perlu memberikan kalau tidak salah ini bimbingan ya, berkelompok. Anak-anak itu bisa kita kelompokkan, ini kelompok yang
aktif, ini kelompok yang lemah ininya, misalnya lemah matematikanya, kita berikan treatment yang berbeda, tidak sama kayak gitu. Ini misalnya mengajinya tidak bisa, ini bisanya cuma cuma huruf alif sampai apa gitu. Jadi berbeda Bu, kita memberikan treatmentnya harus berdiferensiasi atau penuh dengan keanekaragaman yang ada di kurikulum Merdeka ini. Mau lanjutkan Bu? Nah, ini Bu profil pelajar Pancasila tadi. Itu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus lagi mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan tunggal. Nah, ini yang disebut dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nanti bisa aja nanti ini kita print bisa di kelas ditaruhi, jadi kita tahu. Mungkin saran aja sih, bisa di print nanti 10.000 lah Batin. Print lah. Ini lanjut pulang. Kalau lanjut disiplin positif. Disiplin positif. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka tidak berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, yang tadi dijelaskan di awal tadi, anak-anak itu sebenarnya dia di dalam dirinya itu Bapak Ibu sudah ada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang sangat banyak sekali. Dia anak-anak itu tidak mungkin nakal sebenarnya. Kalau kecil memang nakal Bu, memang nakal kecil tuh bisa mencuri dan sebagainya. Tapi dari itu mereka tuh masih banyak loh dia. Apa aja dia jujur polos ya Bu ya. Kalau ada misalnya kayak anak kita aja di rumah, kalau ada uang jatuh, dia nggak mau ngambil nih uang siapa, taruhnya sama ibunya, ini uang siapa kayak gitu. Tidak mau ngambil. Karena dia di dalam dirinya bukan punya dia, itu kepolosan anak. Bukan punya dia nggak mau ngambil. Sama di kelas juga, dia nggak mau ngambil Bapak Ibu. Apa yang jatuh, topi aja, ini topi siapa? Ya saya Bu. Dia mau pun nggak ngaku. Jadi orang tuanya ribut di rumah itu ribut karena dia tidak mengaku bahwa itu kepunyaan dia sebenarnya. Nah, ini keluhuran yang ada di dalam diri anak itu namanya motivasi intrinsik, yang perlu kita kuatkan, kita gali. Pun silakan Ibu silakan Bunda. Terima kasih Bunda atas kehadirannya. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Bunda atas motivasinya. Ya, lanjutkan pula tadi, intrinsik pula dari dalam diri anak itu sudah ada, berakar mendarah daging. Jadi kita perlu menuntun, kata Ki Hajar itu Ujar Zidin, tuntun anak ini supaya dia menjadi pribadi yang lebih kuat, tidak kita lemahkan. Jadi kita tuntun dia menjadi orang baik. Nah itu ekstrinsik tadi, ekstrinsik ya Bu ya. Itu motivasi dari luar, teman-temannya di komplek, terus lagi anak-anak di kelas yang nakal suka teriak. Nah itu ekstrinsik Bu, itu dia meniru yang tidak baik. Nah ini yang perlu kita tekan, tidak keluar lagi, kita munculkan yang baiknya Bu. Nah Bapak Ibu Insya Allah sudah memahami bahwa di dalam diri anak sudah ada kebaikan-kebaikan yang universal. Kita harus percaya itu. Dalam budaya kita Bapak Ibu, kata disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Benar. Kalau misal teman kita ya si A datang terlambat, pasti ada ya di dalam hati ya, terlambat terus itu. Saya sudah jam segini dia baru aja datang. Kan sama-sama kewajiban kita sebagai karyawan misalnya.
kok dia lama terus sih. Nah gitu. Jadi lawan kata disiplin itu ketidaknyamanan. Benar Bapak Ibu, setuju ya? Setuju lah? Setuju, alhamdulillah. Jadi itu memang perbandingannya. Next. Nah selanjutnya Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dengan tujuan tertentu ya Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadinya menghindari saja, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum, benar pula. Nah itu, ini termasuk motivasi ekstrinsik. Jadi ekstrinsik itu dia cuman kayak ikut-ikutan aja, tidak dari motivasinya itu dari dalam, tidak. Oke. Lanjut, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ia mengharapkan imbalan dan ini termasuk motivasi ekstrinsik. Dia mengharapkan suatu reward, baru dia mau. Besok datang tepat waktu ya, nanti bapak kasih permen atau ibu kasih pensil, datang karena ada motivasi, ada embel-embel di belakang, baru dia mau. Jadi tidak tulus seperti ekstrinsik tadi. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini termasuk motivasi intrinsik juga. Lanjut Bapak Ibu. Nah kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Kebutuhan dasar itu ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Anak-anak kita di kelas ini ada pula yang belum temukan tidak jajan terusnya memalak temannya. Nah ini masuk gue dalam kebutuhan bertahan hidup. Pas belum tanyakan kemarin kayak gitu karena yang ada kalau ini ya itu masuk survival, masuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu contohnya salah satu Bapak Ibu. Cinta dan kasih sayang, love and belonging. Itu anak-anak yang di sekolahnya ini pengen selalu diperhatikan. Tidak bisa Bapak Ibu, karena di sekolah ini anaknya banyak. Tidak bisa kita cuma memperhatikan sekelompok atau satu orang, yang lainnya cemburu. Jadi tidak bisa. Jadi ini termasuk kekurangan cinta dan kasih sayang di rumah. Bapaknya pulang malam sudah tidur, ibunya pulang malam juga. Di rumah dengan pembantu tidak ada kasih sayang. Kasihan juga pas di sekolah dia pengen ini berontak, pengen minta disayangi sama ibunya, ibu guru, bapak gurunya, kasihan. Nah ini perlu kita ini juga kita arahkan juga supaya tidak salah kita dalam mendidik dan menuntun mereka. Terus yang ketiga, kebebasan Bapak Ibu. Kebebasan ini kalau kemarin menemukan ada anak yang tidak mengumpul tugas Bu, tidak mengumpul tugas saat memberikan tugas beberapa kali, lalu tanyain sekalinya di rumah ini main HP terus. Jadi itu tadi masuk restitusi nanti ini. Nah itu salah satu juga kebebasan. Dia pengen bebas, pengen main tanpa menghiraukan tugasnya, padahal ada tugas. Seharusnya dia meluangkan waktunya dulu untuk tugas, tapi dia memang pengen bebas ini anaknya. Yang keempat, kesenangan mau menuruti mau menuruti tingkahnya sendiri, senang, tidak mau diberikan tuntunan, tidak ini. Nah jadi ini masalah juga bagi kita sebagai guru. Untuk kebutuhan ini kita harus mengetahui, oh ini anaknya pengen senang-senang aja, tugas-tugas terbengkalai juga. Ini kurang lebih aja ulang yang kebebasan dan kesenangan. 5, kekuasaan. Ini anak-anak yang kekuasaan ini di kelas suka menampakkan ininya pula, pengen berkelahi. Kalau ada senggol sedikit mau ini, itu ada kemarin juga contoh di kelas juga, kalau kesenggol temannya mau iya itu. Nah ini yang kurang baik. Dan kebutuhan dasar apa sebenarnya sih kita mau gali dari anak ini? Oh ternyata dia pengen berkuasa, menguasai teman-temannya. Kamu kalau nggak ikut saya, kamu nanti ini katanya ada dampaknya dan sebagainya macam. Lu lanjut dulu.
Terus, nah ini penjelasan gue sebenarnya di belakang. Kebutuhan bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Nah ini contoh Bapak Ibu. Sini kemarin mengambil daripada di Kemendikbud ini namanya kata-katanya itu kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Nah jadi anak tuh di kelas kita pengen dia kita terima tanpa membeda-bedakan, tanpa kita kita perlakukan seperti apa ya, ini yang banyak misalnya mengasih kita apa ini, nah beda, tidak boleh kayak gitu, ternyata harus kita terima semuanya. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. 3. Penguasaan kebutuhan pengakuan atau kemampuan berhubungan dengan kekuatan, menjadi terampil diakui atas prestasi dan memiliki harga diri. 4. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah itu tadi Bapak Ibu, tertawa, bermain dan lain sebagainya. Next. Ya Bapak Ibu, saya lanjutkan. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Apa sih hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ini agak sedikit, hukuman dan konsekuensi ini agak sedikit 11-12 Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengetahui, oh ini hukuman kan, oh ini konsekuensi. Jadi di sini dijelaskan, hukuman itu tidak nyaman, menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, murid menyembunyikan kesalahan, murid merasa rendah diri. Itu dampak daripada hukuman Bapak Ibu. Jadi menyakitkan Bu. Misalnya dia orang pakai sepatu hitam, dia pakai sepatu putih, terus kata bapaknya, ulun kemarin kan ada kan waktu di lokal karya itu, lepas sepatu kamu. Sekarang kamu seharian tidak boleh pakai sepatu ini kalau tidak ada yang mengantarkan sepatu hitam. Jadi seharian Bu, iya. Jadi ini hukuman. Menyakitkan, ya itu menyakitkan. Jadi ulun protes kemarin, bertanya itu harus suka sama guru seperti itu atau itu tidak mencerminkan guru yang merdeka, ya kasih sayang. Jadi itu sangat menyakitkan dan tidak nyaman bagi murid Bapak Ibu. Nah terus lagi konsekuensi tadi sudah terencana. Nah konsekuensi ini Bu terencana, sudah ada terencana. Ngerti Bapak Ibu lah terencana konsekuensi itu Bu, akibat dari tidak memakai sepatu hitam, konsekuensinya, ya kan? Kan sudah ada peraturan tadi. Peraturan itu kan terencana, sudah direncanakan. Jadi dia tidak memakai sepatu hitam, konsekuensinya apa? Itu tadi. Ada ya Bapak Ibu lah. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah ini termasuk keyakinan tadi, keyakinan kelas. Sudah kita kita mengambil vote ya, pemungutan suara dari ini ya. Dari secara klasikal gitu Bapak Ibu. Yang selanjutnya penguatan jangka pendek. Nah, penguatan jangka pendek, murid menghormati peraturan. Murid akan menghormati peraturan, dia akan menghormati konsekuensinya, konsekuensi daripada hukuman hari. Restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya benar. Daripada perilaku murid yang nakal, yang tidak aktif, tidak mengumpul tugas, melanggar tata tertib sekolah, itu mereka akan lebih bertanggung jawab. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, itu restitusi ya Bapak Ibu. Murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Lanjut Bapak Ibu. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini asalnya restitusi ini Bapak Ibu, asalnya dia gagal dalam suatu kebaikan. Jadi kita tuh ingin memunculkan kesuksesan dari murid. Jadi tidak tidak mengulangi dari kegagalannya tersebut. Jadi kita memunculkan suksesan daripada, nanti ada videonya Bapak Ibu lah sebentar ini. Ciri-ciri restitusi Bapak Ibu, bukan untuk menebus kesalahan, tidak untuk menebus kesalahan restitusi itu,
Namun untuk belajar dari kesalahan, kita belajar Bapak Ibu dari apa yang telah kita perbuat. Misalnya tadi terlambat telat datang sekolah, kita belajar dari sana, belajar bahwa kita tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan akan menjadi lebih baik, ya kan, tidak mengulangi sesuatu kegagalan yang pertama. Itu poinnya. Selanjutnya memperbaiki hubungan kita terhadap teman-teman, dengan guru, dengan sekolah, itu akan lebih baik lagi karena sudah dilakukan restitusi tadi Bapak Ibu. Lanjut, tawaran bukan paksaan. Jadi tawaran, nak, kenapa kamu jadi melakukan ini? Adakah yang lebih baik? Adakah tindakan kamu yang lebih baik dari ini? Ada apa adanya? Gimana nak caranya kamu agar tidak terlambat lagi? Saya tidak lagi Pak nonton TV sampai larut malam. Kemarin yang mengerjakan tugas tadi Bapak Ibu. Saya akan mengurangi, tidak akan lagi Pak. Soalnya itu film itu kesukaan saya Pak katanya. Jadi saya tidak akan mengulangi dan akan menjadi anak yang rajin dan lebih baik lagi Pak katanya. Terus Bapak Ibu lanjutkan, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Menuntun untuk melihat ke dalam diri tadi. Sebenarnya anak-anak itu Bapak Ibu sejatinya, kodratinya itu adalah di dalam dirinya itu nilai-nilai intrinsik tadi, kebajikan-kebajikan yang luar biasa banyak. Karena dia tidak membohong, tidak nakal, tidak suka mengganggu. Itu pribadi anak-anak secara kodrati. Makanya kata Ki Hajar, kita harus menuntunnya, munculkan lagi kebaikan-kebaikan itu. Tidak mungkin kan anak lahir langsung nakal, tidak langsung jadi ini misalnya, jadi preman, tidak mungkin. Pasti dia mempunyai nilai-nilai kebajikan dalam dirinya yang harus kita tampilkan, kita kuatkan karakternya sesuai dengan profil pelajar tadi. Yang pertama tuh beriman dan bertakwa, itu luar biasa Bapak Ibu. Karena kalau sudah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semuanya akan beres. Kalau itunya tidak beres, semuanya akan kacau juga. Lanjut Bapak Ibu ya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, apa kita cari tindakan? Yang mendasari dia melakukan itu tuh apa? Dia memalak teman, apa dasarnya? Karena dia tidak ada uang jajan, orang tuanya tidak punya uang, ayahnya kerjaannya macet misalnya. Jadi kasihan Bapak Ibu. Ada juga sih dulu menemukan kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan apa sih anak ini yang kurang. Jadi tidak serta-merta kita menjudge anak. Tidak boleh. Kamu nih kenapa kayak gini, ngambil duit teman? Dia sampai nangis. Nah, tidak kayak gitu, tapi kita cari dulu, oh ternyata orang tuanya kok macet dalam pekerjaan, ibunya sakit-sakitan misalnya, gak ada uang jajan tuh, faktor ekonomi Bu, rumah tangganya juga kasihan. Jangan kita just langsung Bu, jangan kita hakimi, kasihan anak kayak gitu. Kita cari permasalahan ini, disuruh kita lalu kita lakukan tindakannya. Dokter juga Bu, cari dulu apa sebabnya dia sakit, baru kita bisa kasih obat. Kalau tidak, bahaya. Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu ini banyak yang sudah mengerti. Saya lihat alhamdulillah. Terus Bu, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter dulu Bu, tadi karakter anak dulu kita benahi. Jangan kita langsung kita tindak. Kamu ini, ada yang buruk itu Bu. Saking jengkelnya Bu. Ada poin bisa meja bisa melayang. Itu ada. Ulun sekarang sudah termasuk orang bisa memanage diri ulun. Ulun anu juga poin apa? Karena ulun manusia seperti restitusi juga. Ulun manusia biasa. Kan restitusi kan kayak gitu anunya ilmunya. Ilmu restitusi itu apa menyadari bahwa kita tuh insan yang lemah. Iya. Tidak sempurna kata restitusi itu. Jadi saya juga kayak gitu nak. Bapak juga dulu pernah juga terlambat, pernah juga tidak mau tugas, pernah juga tidak ini sama guru tidak patuh. Nah kita izin keluar saat guru menjelaskan, nyelonong ngaji Bu. Nah ini karakternya gue kurang bagus, nyelonong langsung. Itu tidak bagus sekali karakternya. Nah itu kita berikan
Kita fokus karakter, kata ini, kata restitusi, bukan tindakan. Jangan menjudge anak, tidak boleh. Anak jangan dijudge. Kalau kurikulum merdeka itu tidak boleh. Ya, lanjut fokus pada solusi. Nah, kita carikan tadi solusinya, jalan keluarnya apa? Supaya dia ini, supaya ada uang jajan, kasihan dia memalak teman tiap hari karena orang tuanya macet pekerjaannya dan ibunya sakit-sakitan. Nyuruh mengangkat sedikit, contoh supaya lebih mengena gitu. Jadi gimana? Boleh ya? Kalau sampean ini mau berbagi sama orang, mengasih. Lu pernah juga kayak gitu ngasih anak? Sukarela. Bapak, saya tidak ada uang jajan, Pak. Kasih uang jajan. Gak apa-apa. Karena kita kasihan, dia kan malah temannya kasihan. Temannya menjadi ini Bu, menjadi korban pemalakan, dan ini nanti dampaknya tidak bagus buat anak. Lanjut bulan next. Ya, posisi kontrol guru sebagai penghukum, Bapak Ibu lah. Penghukum. Nah ini tadi menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi guru secara fisik memukul, itu tidak boleh. Verbal, kata-kata yang menyakitkan, sumpah serapah, itu sangat tidak boleh sekali. Ya, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik, ini penghukum. Guru diharapkan tidak demikian. Posisi kontrol guru ya. Menghukum itu ada gambarnya Bapak Ibu, anak menangis, ditunjuk-tunjuk sama bapaknya sampai nangis dia. Lalu hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Benar pula ada aja Bu, teman Luni ngajar di SMA Bu, ditunggu pulang sekolah dijaga oleh muridnya pakai parang. Ini cerita semua SMA itu agresif pula, agresif ke SD apa nangis. Nah jadi boy ditunggu di depan gerbang sedikit bersembunyi. Kamu sampai parang boy, karena dia kurang senang dapat perlakuan verbal aja, ucapan yang menyakitkan itu. Jadi dia mau berontak sama guru. Ini kejadian nyata pula Bapak Ibu di Banjarmasin, di teman ulun yang ngajar di SMA. Iya Bapak Ibu. Iya. Nah, next Bapak Ibu. Nah, pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol pembuat rasa bersalah, suara memelas ya pula, suara memelas biar kena sama murid. Nah, misalnya kenapa nak kamu tidak mengumpul? Jangan. Nah, kalau pian kamu mengumpul, nanti nilainya nanti dilihat sama bunda di rumah. Gimana ibu mau ngasih nilai atau bapak ngasih nilai? Nah, kayak gitu. Jadi pian itu memelas, jadi itu membuatnya rasa bersalah. Ya, benar kata bapak kata ibu, aku kalau kurang tugas, aku gini. Nah, dia cerita nanti. Lalu dia timbul rasa rasa semangatnya lagi. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Tapi mengucapkannya itu, nah bapak sangat kecewa dengan kamu hari ini karena kamu sudah menyinggung ibu yang sedang mengajar. Kenapa nak kamu tidak izin dari saat beliau mengajar? Kenapa Pak? Tadi ibunya lapor sama bapak. Kenapa nak kamu sampai ini? Nah kita terus. Pak tadi saya kebelet Pak, ini kita gali. Benar kamu kebelet? Benar Pak, nggak bohong? Tidak. Kalau bohong gimana? Benar Pak, saya tidak bohong. Nah kita gali terus dari dia. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi dia merasa bersalah, merasa bersalah Bapak Ibu. Langsung hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu bapak, gurunya merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Itu tadi Bapak Ibu. Bisa mengerti Bapak Ibu lah? Lanjut Bapak Ibu. Nah sebagai teman guru tuh posisinya juga bisa sebagai teman Bapak Ibu. Bisa seperti sampean dengan anak sampean, misalnya seperti Ibu Saripah dengan anak Sidin, sama-sama seperti orang berdua banding kata orang Banjar. Nah Sidin, jadi itu seperti posisi
tidak menjadikan murid itu sebagai apa ya, kita ini kan apa namanya tuh, tidak kita posisikan dia sebagai orang yang kamu murid, saya guru, saya yang lebih kuat. Tidak kayak gitu Bapak Ibu. Jadi dia tuh ada seperti tembok sama guru. Tidak Bapak Ibu. Di sini kurikulum Merdeka ini kayak gini disuruhnya kita sebagai teman, Ibu Hanifah sebagai teman sama anaknya, sebagai teman saat dia mau belanja, kita bisa bahasa yang anak. Nah, mama belum ada uangnya, nanti asalnya kayak gitu ya. Jadi kita posisi teman, nanti mama belikan ini misalnya yang lebih baik lagi misalnya. Nah, sebagai posisi teman, bukan sebagai posisi penghalang. Guru tinggi temboknya, murid di bawah. Jadi tidak ada tidak ada ruang untuk anak. Untuk anak itu tidak ada ruang. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Ayo bantulah demi bapak ya. Kayak gitu. Ayo nak bantu bapak ya. Kayak gitu. Bantu ibu misalnya mengambil spidol. Nak, bantu bapak ambil spidol. Kayak gitu sebagai teman gitu. Sebagai pemantau atau controlling. Jadi Bapak Ibu, posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Peraturannya apa? Nah gitu ya, peraturannya apa? Tadi, nak, peraturannya apa nak? Kamu tidak pakai topi. Peraturan hari ini tata tertib, Pak, saya berseragam tidak lengkap. Oh iya, bagus. Saya tadi cepat-cepat Pak mau ke sekolah, jadi terlambat. Ibu menyiapkan anak adik Pak, jadi Bapak sibuk menyiapkan mau pergi ke kantor. Jadi saya Pak tidak ada yang melayani. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi itu tadi peraturannya apa. Nah sampai hari ini tidak melakukan yang hari ini sudah diberikan peraturan di sekolah kita. Terus hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ya tadi Bapak Ibu, dia melanggar tidak memakai topi saat upacara. Itu tadi tidak memakai topi karena alasan ibunya menyiapkan makan adik yang TK, terus ayahnya menyiapkan peralatan kantor untuk masuk kantor. Nah itu memang alasan yang masuk akal. Anak itu dia masih butuh kasih sayang. Masuk lagi dari kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya kasih sayang. Tidak masing-masing orang tuanya. Ada yang sibuk ngurus anak yang kecil, ada yang ngurus pekerjaan kantor. Jadi kasih sayangnya tidak terayomi atau terpenuhi. Kasihan Bapak Ibu. Banyak permasalahannya Bapak Ibu kalau kita ini panjang mana waktunya ini. Terus lanjut Bapak Ibu lah. Nah, manajer itu apa Bapak Ibu? Kalau yang pengen tahu, pimpinan lah Bapak Ibu lah. Manajer itu pimpinan. Yang guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi murid kita giring saja Bapak Ibu, kita tuntun kalau kita sebagai manajer. Kita guru ini banyak, Bapak Ibu ini 5 tadi fungsinya sebagai manajer ini yang terakhir. Jadi pian aja, anak gimana kamu agar bisa mengumpul tugas tepat waktu. Tidak lagi kamu tidak mengumpul tugas agama ini, berapa kali kamu tidak mengumpul. Oh ya Pak, saya akan lebih giat lagi Pak, saya akan di rumah nanti pas pulang saya tidak main HP dan sebagainya. Lah Bapak Ibu lah. Terus suara guru sebaiknya tulus, tidak mengada-ada. Gurunya tulus saja, tulus, tidak tidak karena apa gitu. Oh ini karena dia mengasih saya ini misalnya, ngasih saya mobil, ngasih mobil misalnya, wah, anu aja dah. Ini kan boleh kayak gitu. Jadi sama semuanya kita perlakukan anak.
Terus tidak perlu marah, jangan marah Bu. Tidak perlu marah Bu, pian Bu. Iya tapi dimarahinya tidak boleh marah katanya dalam kurikulum Merdeka ini. Tidak boleh memarahi anak, mencaci-caci tidak boleh. Tidak boleh Bapak Ibu, harus tulus. Lanjut Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas itu Bapak Ibu melibatkan murid-murid secara klasikal. Klasikal Bapak Ibu lah. Klasikal. Terus kita melalui kegiatan tersebut curah pendapat. Kita lakukan curah pendapat atau vote ya. Vote itu pemungutan suara. Kita apa maunya dia ya. Nah, voting. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Kalau ada yang sering melanggar, kita bisa lagi Bapak Ibu kembali membuat. Tapi itu sebagainya Bu, referensi dulu. Kita jalankan dulu satu semester. Apakah dampaknya bagus, bisa mendisiplinkan atau bagaimana? Atau lebih, kalau misalnya lebih parah, bisa lagi kita membuat keyakinan kelas yang baru. Nah Bapak Ibu, dengan adanya keyakinan kelas tadi diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan. Fungsinya disiplin semua Bapak Ibu, disiplin anak-anak, karena kita kayak gini nih melakukan diseminasi kayak gini karena banyak sekali kita dampaknya tidak baik ya. Anak-anak tuh banyak yang pengaruh dari luar sehingga budaya-budaya positif itu kurang terangkat ya. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan, yaitu disiplin yang muncul dari dalam diri, intrinsik, bukan paksaan dalam bentuk aturan dan sanksi. Segitiga restitusi Bapak Ibu, ini ada bagannya segitiga restitusi. Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu melihat di sini. Yang pertama Bapak Ibu adalah di sini menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah ini Bapak Ibu kita bisa lakukan treatment ini di kelas Bapak Ibu memberikan tindakan ini saat anak-anak dalam permasalahan yang rumit bisa kita terapkan di kelas. Jadi iya Bapak. Iya Bapak, tadi saya ada melakukan diskusi itu tentang Bapak tentang anak yang datang terlambat berkali-kali, tapi bukan sekali aja, berkali-kali terlambat datang. Jadi kita lakukan stabilkan identitas dia dulu. Nah, kenapa nak sering datang terlambat? Tiap hari kamu datang terlambat. Jadi kita stabilkan dulu. Kan kalau dia dalam posisi orang yang ini masih ya, misalnya itu kan karena dia capek apa kan emosinya lagi naik ya. Jadi kita ini dulu, kita lemah lembut dulu. Kenapa nak sering terlambat tiap hari? Pak, jalanan macet. Besok lain lagi jawabannya. Besok iya. Besok kempes ban lagi, besoknya lagi nonton film kartun lagi. Jadi Bapak Ibu luar biasa ya anak-anak. Jadi Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Bapak juga tidak sempurna. Nah kayak gitu Bapak Ibu kata-katanya yang kita ucapkan sama dia. Jadi dia tuh, oh Bapak pernah juga ya. Nah jadi dia sedikit apa yang rendah jadinya dia rendah. Ininya intensitas perilakunya jadi rendah. Nah, oh iya Pak, saya nah terus bagaimana kamu supaya bisa tidak sering tiap hari datang terlambat? Bagaimana caranya Bapak mau tahu? Iya Pak, saya akan memperbaiki ini saya Pak, saya tidak akan terlambat lagi. Nanti saya bangun lebih awal katanya dan tidak akan menonton televisi malam-malam. Terus saya akan ini Pak, saya akan menjadi anak yang baik. Nah, terus anak, ada
Sekarang anak Bapak ini mau menjadi pribadi yang bagaimana? Saya mau menjadi pribadi yang baik, Pak. Tidak akan mengulangi perbuatan saya, tingkah laku saya tadi, Pak. Saya sering terlambat tadi. Nah itu Bu, sudah masuk ini bulan, sudah masuk ranahnya ini Bu, validasi tindakan yang salah. Kita pengakuan, keakuannya dia itu di situ yang akan poinnya yang kita munculkan, keakuannya dia. Kalau stabil identitas ini, kita akan memposisikan diri kita sebagai guru juga orang yang pernah bersalah. Tidak betul terus guru itu Bapak Ibu. Jadi kita posisikan diri kita juga pernah bersalah. Jadi anak tuh merasa ini Bu, apa kata orang dia, terayomi atau gimana ya, terangkul dia. Jadi oh ya, aku akan memperbaiki nanti. Suatu hari aku tidak akan datang terlambat dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sekarang anak Bapak ini melanggar keyakinan kelas, kan kita sudah pernah membuat kesepakatan kelas di kelas sama teman-teman. Sekarang kamu melanggar yang mana karena sering datang terlambat? Oh ini Pak, saya melanggar poin yang ini Pak, disiplin. Saya tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab. 100 yang lalu tidak bertanggung jawab. Kan dia sebagai murid itu harus punya tanggung jawab, punya kewajiban. Jadi dia tidak melaksanakan itu. Jadi poin itu sudah dilanggarnya keyakinan kelas tadi. Di kelas 1 sudah kita tandai Bu, sudah itu berapa orang yang tidak disiplin, yang tidak menaati yang kita buat bersama tadi dengan secara klasikal di kelas tadi Bu. Terus sudah Bu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah ini Bu, tadi Bu menstabilkan identitas, Ulun sudah menjelaskan secara dengan bahasa Ulun sendiri secara gamblang. Ini poin ini Ulun mengambil atau ini ya dari Kemendikbud juga dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa. Berbuat salah itu tidak apa-apa nah. Bapak juga, Ibu juga pernah berbuat salah. Jadi kamu kalau bisa besok tidak mengulangi lagi. Sama Bapak juga, Bapak tidak mengulangi lagi karena Bapak sudah pernah berbuat, makanya tidak mengulangi lagi supaya menjadi murid atau pribadi yang lebih baik. Iya Pak, saya tidak mengulangi lagi katanya. Kayak gitu Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, sudah tadi kita bahas Bapak Ibu lah, manusia tidak sempurna. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Jadi tidak usah Bapak Ibu, kamu ini datang terlambat terus, kenapa ini kita cek langsung buat bilang, tidak seperti itu. Jadi di kurikulum Merdeka ini kita kita memfokuskan pada solusi. Kita carikan solusinya, bukan kita menghakimi. Itu menghakimi namanya, menghakimi anak, tidak boleh. Tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan. Next. Yang kedua tadi Bapak Ibu lah validasi. Ini secara ini Bu, Bapak Ibu yang ulun ambil di beberapa referensi di guru penggerak ya. Setiap tindakan kita dilakukan dengan tujuan yang memenuhi kebutuhan dasar. Jadi tindakan anak tadi Bu, dia tidak turun tepat waktu atau sering bolos, sering terlambat, itu ada yang mendasari. Ada yang mendasari Bu, Bapak Ibu. Apa saja tadi, ada 5 kebutuhan dasar itu Bapak Ibu lah. Mungkin karena misalnya pengen senang, pengen bebas, karena tidak ada hukum, tidak ada sesuatu yang membuat dia cerah gitu di sekolah. Oh gak apa-apa, ternyata aku sudah 5 kali terlambat, tidak apa-apa di kelas. Biasa-biasa aja gurunya atau sekolah, tidak ada tindakan yang signifikan buat saya. Jadi mereka tetap kayak gitu, itu salah satunya kesenangan. Karena tidak ada tindakan yang langsung gitu ya pada poinnya. Jadi kayak gitu Bapak Ibu. Terus juga yang ngumpul tugas, itu disiplin tadi, itu kelas aja langsung menerapkannya. Siapa tidak ngumpul tugas, konsekuensinya adalah dia tidak dapat nilai. Lihat kan Bapak Ibu, 0 misalnya. Tugasnya kan ada, kan konsekuensi dia, nggak apa-apa. Karena kita tidak mau memberikan pembelajaran yang tidak baik, karena teman-temannya kasihan yang sering kumpul tugas turunnya rajin, itu nanti ya akan bermasalah. Next.
menanyakan keyakinan kelas atau seek the belief. Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, itu yang di akhir tadi. Nanyakan. Nah, kamu ini tidak turun sering terlihat ini. Kamu ini mau pengen seperti apa? Nah, mau jadi apa nanti kamu? Nah, diam-diam kan pas itu. Iya Pak, saya nanti akan berubah katanya. Kan kemarin saya membuat restitusi juga. Saya lupa akan berubah nanti, tidak akan mengulangi dan menjadi murid yang lebih baik dan sukses Pak. Alhamdulillah katanya. Nah kayak gitu Bapak Ibu. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Masih ada waktu. Ya lanjutkan ya. Ini ada tadi videonya. Oh ini bukan video Bapak Ibu ya. Ini cuma dokumentasi aja Bapak Ibu. Yang mau kenapa sebenarnya videonya mau jalan gambar siapa tuh? ini Mau bisa lupa? Ya ya. Marina, Ella. Iya. Ada lu, Bo. Tangan di belakang tuh, Bo. Di tangan ada di belakang tuh. pinanya di belakang kemarin. Lampung tuh lah. Iya. Berlibur ke kampung. Itu di belakang tuh ada dua, itu di belakang di tengah sana. Kan? Gimana, Bo? Oh, yang paling ujung tuh kayaknya, Bo. Pakai kalau apa Dan ini santai ya. Kalau lu santai ya, Bo. Nanti dia mobilnya, mobil mangga, kalau bisa mau bawa makan. Kata nonton itu kan 9, 10. Nah, ganti gue bergerak kurang. Bergeraklah, yakinlah kita pasti menang. Ya Bapak Ibu, ini kemarin waktu orang keyakinan kelas ya, ada 8 poin anak-anak sudah yang menuangkannya sendiri. Jadi saya cuma sebagai fasilitator saja, menampung aspirasi mereka dan menuangkannya dalam poster. Dan posternya sudah saya cetak Bapak Ibu. Kemarin nanti ada contohnya kalau mau lihat. Sudah saya cetak di percetakan posternya. Next. Ini restitusi Bapak Ibu ya. Restitusi. Ada restitusi itu kasus yang pertama Bapak Ibu. Nah, ini yang sering kita ngomong juga.
Nah, Bapak Ibu, ini adalah kemarin saya melakukan segitiga restitusi dua kasus yang berbeda. Kasus pertama ya tadi yang sering terlambat, dan kedua tidak mempunyai tugas karena main di sekolah, tidak mempunyai tugas dia karena kurangnya kebutuhan dasar akan kesenangan, mau senang fun happy aja Bapak Ibu. Jadi tidak lagi memperhatikan tugas sekolah ini yang diangkat di sini Bapak Ibu, diangkat dalam segitiga restitusi. Disuruh dua kasus saja, dua kasus atau satu. Kemarin disuruhnya sama pengajar kami di CGP Angkatan 8. Panjang Ibu ini kan kita ngobrol dulu, stabilkan identitas Bu, bahwa kita mengetahui anak itu kenapa sampai melakukan itu, karena kita juga sama-sama pernah jadi murid juga, bapaknya pernah jadi murid juga Bapak Ibu, pernah jadi siswa, jadi kita memposisikan diri sebagai mitra, sama-sama orang yang pernah melakukan kesalahan. Itu poinnya di stabilkan identitas. Jadi stabil identitasnya baru kita pengakuan si anak tadi. Jadi dia mengaku bahwa dia tidak karena asik main petak umpet, Bapak Ibu, main petak umpet, sehingga dia melalaikan tugas beberapa tugas tidak dikumpul. Nah itu harus harus beberapa tugas dulu kita bisa mengangkatnya. Kalau satu aja kayaknya lebih ini ya, supaya kuat kita mengangkat ini dalam pengakuan ini. Validasi namanya Bu, validasi tindakan yang salah, kita validasi tindakan dia yang salah itu. Nah, oh iya Pak, saya memang Pak tidak melakukan itu beberapa kali, tidak mengumpul tugas katanya. Nah jadi kita bisa dari sana untuk menuju kepada menanyakan keyakinan yang mereka buat juga, mereka yang membuat, mereka yang melanggar. Jadi ini intinya Bapak Ibu poinnya di restitusi ini, segitiga ini, mereka sendiri yang membuat peraturan Bapak Ibu. Kita sebagai fasilitator mengarahkan, menuntun, dan menuangkan dalam poster. Kita tempel di kelas Bu, tempel di kelas. Kalau dia melanggar kita ingatkan, ini melanggar yang poin yang mana, ini dia sendiri yang melanggar Bu, kayak gitu Bapak Ibu. Itu jadinya tahu tugas dan fungsinya sebagai siswa, sebagai guru. Kita sudah ada kan nilai dan peran kita, guru penggerak juga ada. Fungsi dia sebagai siswa, tanggung jawab dia, itu ketahuan Bapak Ibu nanti di sana. Kelihatan bahwa mereka akan merasa bersalah juga melihat dia juga yang membuatnya, dia yang melanggar gitu ya Bapak Ibu. Nah diri kami sering telat ke sekolah dia karena menonton film sirkus ya setiap malam di TV luar negeri pada jam 10 malam. Nah jadi dia nih kurang akan kebutuhan dasar, kebebasan, mau bebas anaknya nih di kelas aja mau bebasnya. Nah jadi kita sebagai guru akan mencoba menuntun dan mengarahkan agar dia keluar dari zona yang gagal tadi, zona gagal menuju zona sukses. Itu poinnya, poin daripada restitusi itu yang diinginkan oleh segitiga restitusi. Finishnya kayak gitu, zona gagal ke sukses. Insya Allah dia tadi mau berubah, katanya saya tidak akan mengulangi, menyesali, tidak akan menonton lagi film itu tengah malam. Nah itu kita validasi tindakan yang salah tadi. Itu namanya validasi. Pas dia mengumumkakan bahwa dia tidak akan lagi
mengulangi tindakan dia yang salah. Oh iya Pak, saya memang ini Pak, memang nonton itu sih jadi saya lambat turun. Jadi dia mengaku, itu validasi namanya, memvalidasi tindakan yang salah, mensahkan atau pengakuan si anak sendiri. Jadi kita tidak mengiring ya, tapi kita mendengar dia mengakui dia atas tindakan yang dilakukannya dia itu tidak baik gitu, bukan budaya positif yang bisa membuat mereka menjadi anak yang sukses. Mohon maaf, suaranya tidak keluar. Memang sudah di-pull, tidak keluar. Jadi gambar-gambar aja. Sudah, Bu, sudah semuanya Bu, sudah siap dari tadi, dari rumah sudah siap. Kayak ada yang caranya. iya. Kalau belum validasi bisa Pak. Ya Bapak Ibu, nanti kita adakan sesi tanya jawab sebentar. Ini apa nanti permasalahan di sekolah, di kelas, sesuai dengan budaya positif yang hari ini saya paparkan di sekolah. Ya demikian Bapak Ibu pemaparan budaya positif yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran yang bisa kita ambil ke depannya untuk sekolah kita menjadi sekolah merdeka, sekolah dengan status merdeka belajar yang lebih baik lagi dan dapat berkolaborasi antara Ibu Saripah yang sudah menjadi guru penggerak yang lebih awal daripada saya. Bapak Ibu bisa kita jalin saling berbagi informasi agar kedepannya bisa lebih baik, karena saya juga masih belajar Bapak Ibu. Saya belum sangat bisa, belum jadi masih belajar dan perlu pembelajaran dan perlu berbagi dari rekan-rekan sejawat seperti Ibu Saripah, Ibu Lia dan teman-teman sejawat yang lainnya yang ilmunya sudah banyak dan sudah mumpuni di bidangnya. Karena kita kalau tidak kayak gitu kita akan ketinggalan dari sekolah-sekolah yang telah lebih dulu menjadi sekolah penggerak. Nanti kalau programnya berlanjut lagi mungkin sekolah ini akan menjadi sekolah penggerak, insya Allah. Pada itu kita lebih utama mempersiapkan segala sesuatunya, perangkatnya semuanya sudah siap. Jadi tinggal ini aja lagi, tinggal sumber dayanya aja lagi yang lebih mantap lagi. Ya demikian paparan aksi nyata implementasi budaya positif modul 1.4 yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah hilaf mohon dimaafkan. Tidak ada manusia yang sempurna termasuk ulun Bapak Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah pemaparan dari Bapak Muyadi tentang budaya positif. Acara selanjutnya kita sesi tanya jawab. Kita buka dengan 2 pertanyaan dulu. Silakan kepada kawan-kawan yang bertanya. Ya, Bisna.
Pak Mulyadi izin apakah langsung atau kita tampung dulu? Tampung dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Panul yang telah banyak memberikan arahan kepada kita, banyak halaman yang kita lihat atau kita masukkan ya. Di sini ulun mau menanyakan, memang kita ya mindset anak dengan orang tua, memang kalau kita di sekolahan salah satunya adalah karakter kita. Misalnya yang pertama adalah anak saling suka menolong. Nah, kita di sekolahan memang ya, kalau ulun sering di dalam kelas, nah kalau kamu satu kelas itu sama dengan satu keluarga. Dari 28 berarti kamu 28 saudara. Jadi artinya kita saling tolong menolong, walaupun tidak berbentuk dengan materi, kita bisa berbentuk dengan apa? Dengan artinya dengan tidak berbentuk materi, misalnya membantu dengan apa istilahnya tuh kata-kata. Misalnya contoh orang sakit, kita misalnya tidak bisa beri materi, ya kan? Misalnya materi, artinya kamu orang yang tidak mampu. Artinya kita salah satunya adalah memberikan misalnya semangat. Kita datang, cepat sembuh ya, misalnya kayak gitu. Nah, sekarang mindsetnya sekarang beda. Artinya biasanya di sekolah kita membina seperti itu ya Pak Mulya. Nah, terkadang kita di lingkungan rumahnya, contoh kata gue tadi kan masalah yang orang sakit, terkadang dia orang tuanya kan kadang kerja pagi, datangnya malam. Jadi kan kita tidak tahu cara mengarahkan anak kita. Sedangkan kita kan di sekolah kayak gitu, memberikan mindset kepada anak kayak gitu. Nah, satu itu juga bisa masalah kebersihan. Kita memberikan anak-anak kalau bisa membuang sampah pada tempatnya, artinya membersihkan sampah atau misalnya membersihkan ruangan kan gitu. Ternyata dia di rumah istilahnya sering ada yang tahu perintah Bu atau Pak Mulya. Saya misalnya membersihkan ini tidak mau ada aja yang tukang bersihkan. Nah, kita kan artinya misalnya di sekolah belajar berkarakter, artinya belajar bersihkan ruangan sendiri. Nah, itu permasalahannya sering artinya tidak nyambung dengan orang tua. Biasanya kan dia ada pembantu di rumah, artinya kan bersihkan piring, orang tua pembantu yang bersihkan. Sendok pun makan apa disediakan. Biasanya gitu ya. Tapi kalau sudah kita di sekolahan, lalu dia bingung megang sapu aja terkadang kan tidak bisa. Artinya kan menyapu tuh dari arah mana, dari arah mana. Nah, sekarang kita kan sudah mempelajarkan jadi misalnya di sekolah. Ternyata ke rumah tidak dilanjutkan lagi. Nah, itu biasanya kendalanya itu Pak Mulya. Nah, bagaimana kita cara solusinya kayak itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak. Baik, terima kasih Bu Isna untuk pertanyaan pertama. Bagaimana solusi pembentukan karakter yang berbeda? Sekolah sudah dibentuk karakter yang bagus, tapi rumah karakternya tidak terbentuk lagi karena pola asuh orang tua yang kurang tepat ya, dari yang berbeda dengan sekolah. Itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, ada lagi yang mau? Ada lagi? Kamu boleh ulun? Silakan. Kamu apakah langsung dijawab? Terima kasih kepada Ibu Isna, pertanyaannya yang luar biasa sekali bagi ulun, ini bagus sekali. Terima kasih. Ini kalau lihat ya di sekolah beda dengan di rumah ya Bu. Karakter boleh? Iya. Karakter anak
Berarti bisa bunglon nih. Bunglon gue ini ya. Ada Bu, memang ada gitu. Ada Bu, banyak sekali. Di rumahnya gue malas, tidak mau megang sapu, pasti kelas rajin banget. Dilaporkan sama kawan di rumah. Ini salah satu fungsi guru sebagai manajer Bu. Manajer. Guru sebagai manajer itu artinya menuntun agar mereka tuh menjadi orang yang mandiri dalam artian di rumah dengan di sekolah itu sama Bu. Jadi di rumahnya memang rajin, di sekolah kayak gitu juga, tidak beda. Itu seperti bunglon tadi, di rumah rajin pulang, di sekolah malas. Ada memang, tapi nah ini tugas saya, ibu-ibu, bapak-ibu sekalian sebagai fasilitator khususnya untuk lebih menuntun dan mengarahkan, karena kata Ki Hajar Dewantara, kita hanya menuntun semua kodrat yang ada pada anak. Kita menuntun sampai mencapai keselamatan, kebahagiaan dia menjadi anggota masyarakat. Jadi itu kayak gitu. Jadi tugas saya di Bapak Ibu itu menuntun supaya dia menjadi pribadi yang mandiri, terus lagi dia menjadi pribadi yang beriman. Sebenarnya beriman itu yang ulun nomor satu beriman Bu. Pada anak itu yang ulun harapkan poin beriman ini dulu. Kalau beriman itu rasanya semuanya itu beres. Ya sholatnya tepat waktu, subuhnya bagus, dari subuh kelihatan Bu. Subuh itu sudah bagus. Nah lain-lainnya tuh ngikut aja. Kata Ustadz kayak gini, kalaunya sholatnya, agamanya tuh bagus, pengetahuannya ngikut, empatinya tumbuh seperti tadi. Seperti ada orang sakit itu mau berempati, tidak perlu ngasih uang, jangan malu. Ke rumah teman kada punya uang, kan bisa bawakan buah, tidak bisa bawakan kue. Yang ini kue yang mahal, gak usah malu. Karena kita yang penting itu pertama itu menumbuhkan rasa empati kepada orang lain. Nah dari sana profil pelajar Pancasila mengangkat itu semua Bu. Jadi diangkat di sana. Jadi peran guru, peran saya tadi itu menuntun, mengarahkan supaya muncul karakter mandiri tadi Bu, mandiri dan empati lebih kuat, lebih mendasar, mendalam. Jadi dia tidak akan berbeda lagi di sekolah dan di rumah. Kalau sudah itu pribadinya akan menjadi pribadi yang sukses, tidak mengulangi kegagalan, nakal tidak lagi, motivasi ekstrinsiknya itu tidak keluar lagi, insya Allah. Yang muncul nanti yang intrinsik itu yang kebajikan tadi, kebajikan universal itu yang akan lebih menguat di masa yang akan datang. Sudah Bu, terima kasih. Baik, itu tadi jawaban yang sangat luar biasa sekali. Pak Mulyadi bisa pertama kalian semua sangat tepat sekali ya teman-temannya. Bagaimana solusi pembentukan karakter yang sudah ditanamkan di sekolah tetapi tidak diterapkan di rumah. Jadi menurut Pak Mulyadi tadi, tugas kita adalah menuntun dan mengarahkan anak sampai itu terbentuk karakter yang intrinsik dari dalam diri mereka. Ya sangat luar biasa sekali. Baik, ada pertanyaan lagi buat teman-teman yang lain? Sudah? Cukup. Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu semua, alhamdulillah acara diseminasi budaya positif hari ini sudah selesai. Selanjutnya acara yang terakhir yakni penutupan. Sebelum acara kita tutup, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mari kita tutup bersama acara pada kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.